Bab 11 Bir Baja Hitam. Setelah meninggalkan kota Daun Merah, si Feng membawa Belekai langsung menuju ke Lembah Bulan Gelap. Saudara Feng, kita berada di jalan menuju Lembah Bulan Gelap. Itu area monster level 4. Tidak bisakah kita memilih tempat yang lebih aman? Melihat target si Feng adalah monster level 4, Belekai hanya bisa bertanya dengan gugup. Menantang level yang lebih tinggi di domain dewa sangat sulit. Biasanya, pemain hanya akan menantang monster yang satu tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Menantang monster yang levelnya 2 level lebih tinggi membutuhkan setidaknya party 6 orang. Namun, bahkan party 6 orang tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Dibandingkan melelahkan diri mereka sendiri hanya untuk membunuh monster level 3 tunggal, itu jauh lebih efisien untuk membunuh monster level 2 saja. Si Feng dan Belekai hanya 2 orang. Mengabaikan si Feng, yang adalah seorang pendekar tingkat 2, Belekai sendiri masih seorang kursemancer level 0. Dia hanya makanan gratis untuk monster level 4. Melawan monster level 4 hanya dengan mereka berdua sama saja bunuh diri. Si Feng hanya tersenyum tentang kekhawatiran Belekai. Dia dengan aman berkata, "Tenang, tidak bisakah kamu melihat bahwa saya sudah tingkat 2? Seperti yang diharapkan dari Brother Feng, kau masih yang terhebat. Tidak heran Anda tidak bergabung dengan Shadow Workshop untuk mendapatkan uang. Dengan beta tester ahli yang memberi Anda petunjuk, Anda pasti bisa mendapatkan banyak uang di domain dewa. Kebahagiaan setengah bagian bawah tubuhku akan tergantung padamu sekarang." Belekai tertawa ketika dia merasa lega. Ketika bergabung dengan party sebelumnya, dia sangat terkejut melihat si Feng sudah ada di level 2. Saat ini, belum ada berita tentang pemain level 2 di Red Leaf Town. Bahkan elit lokakarya tidak terkecuali. Namun, si Feng telah mencapai itu. Kecepatan levelingnya benar-benar menakutkan. Blakie tahu tentang standar si Feng. Meskipun keterampilannya tidak buruk, dia pasti tidak sebaik itu. Sebelumnya, Belekai masih memiliki beberapa kecurigaan tentang berita beta tester. Namun, semua kekhawatirannya menghilang setelah melihat level si Feng, hanya tester beta yang bisa membuat hal seperti ini terjadi. Blakie juga mulai mempercayai kemungkinan si Feng mendapatkan 16.000 kredit dalam 10 hari. "Enyahlah. Kakak ini normal." Si Feng memutar matanya pada Belekai, sedikit melebarkan jarak di antara mereka. Namun, tatapan Belekai masih membawa beberapa kotoran, menyebabkan si Feng sedikit panik. "Apa yang kamu pikirkan, Brother Feng? Kekasih impian saya adalah Dewi Salju. Salju lembut." Belekai buru-buru menjelaskan. Dewi Salju. Si Feng memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wanita ini. Dia telah tampil sangat luar biasa di game virtual lainnya. Tidak hanya dia memiliki wajah yang benar-benar cantik dan tubuh iblis, tetapi dia juga memiliki sikap bangga yang didukung oleh teknik pertarungannya yang luar biasa. Karena sifat-sifat ini, ia menjadi lebih baik diterima oleh publik. Setelah 3 tahun sejak pembukaan domain dewa, ia telah menjadi ahli tingkat atas di seluruh negeri. Dia juga 10 berserker teratas di negara ini. Dia dijuluki sebagai Battle Goddess. Dia telah membintangi banyak iklan. Kekayaan pribadinya saat itu telah melampaui puluhan miliar kredit. Bukan hanya itu, tapi dia juga wakil pemimpin persekutuan, Ouroboros. Jutaan pemain akan bergerak dengan satu perintahnya. Selama masa itu, si Feng hanya karakter kecil dalam domain Tuhan. Dia hanya bisa melihat bayangan Snow Lembut. Sayangnya, beberapa saat kemudian, Snow Lembut tiba-tiba menghilang dari domain Tuhan. Hilangnya dia menjadi topik hangat dalam domain dewa selama beberapa waktu. "Saudara Feng, lihat. Itu monster elit." Blakie menunjuk ke arah rubah putih salju di sawah yang jauh sambil berteriak. Si Feng memandang ke ladang emas, menemukan rubah berwarna putih. Bahkan ada kelinci kecil di mulut rubah sekarang. Rubah salju licik, elit langka. Level 2. HP 450. Belekai, penglihatan dan keberuntunganmu terlalu bagus. Anda bahkan melihat rare elit. Kita akan mendapatkan banyak uang kali ini.
Si Feng diam-diam berjalan lebih dekat ke rubah saat dia mengarahkan Belekai. Kamu hanya menyerang dari kejauhan dan menyerahkan sisanya kepadaku. Elit langka adalah tipe khusus elit. Mereka memiliki kemampuan yang sama dengan monster elit normal, tetapi hadiah yang mereka berikan jauh lebih besar. Butuh waktu lama baginya untuk hidup kembali setelah terbunuh. Saudara Feng, Anda pasti gila. Itu adalah elit level 2. Kita tidak bisa menentangnya. Belekai ingin menghentikan si Feng. Hanya pesta kecil dengan level yang sama yang bisa berurusan dengan elit. Berjuang sendirian, tanpa penyembuhan, pasti akan menyebabkan kematian. Namun, Belekai sudah terlambat. Si Feng dengan cepat berputar ke punggung Snow Fox, meluncurkan serangan tiba-tiba. Chop! Serangan pedang terbang. Tindakan Snow Fox sangat gesit. Segera menghindari serangan vital ke perutnya, hanya mengambil 32 kerusakan. Tindakan cekatan seperti itu. Pertahanannya juga tidak rendah. Si Feng membuat keputusan cepat setelah mengamati bagaimana Snow Fox mengelak dan menerima kerusakan. Dia memiliki gelar Might of a Thousand, jadi semua atributnya meningkat 10%. Ada juga tambahan 5 poin untuk Strength dan Endurance, meningkatkan Strength menjadi 13 dan Endurance menjadi 10. Agility-nya juga meningkat menjadi 17 poin. Sekarang kekuatan serangannya adalah 29, dan dia memiliki 260 HP. Dengan kecepatan tinggi, Snow Fox yang marah menggigit leher si Feng. Itu mengaktifkan skill Fatal Blow. Namun, dengan 17 agility, kecepatan si Feng tidak lebih lambat dari Snow Fox. Pada saat Snow Fox bergegas, pedang novice si Feng sudah jatuh ke arah kepala rubah. Peng! Si Feng hanya memiliki 13 poin kekuatan. Itu masih belum cukup untuk memblokir serangan Snow Fox. 49 kerusakan muncul di atas kepala si Feng, dan daya tahan novice sword-nya berkurang 1 poin. Di sisi lain, Snow Fox hanya menerima 5 damage. Kesenjangan di antara mereka berdua sangat jauh. Kita mati! Kita mati! Kita sudah mati kali ini. Keringat mulai muncul di dahi Belekai. Dia telah melihat kerusakan dari monster biasa. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ada perbedaan besar dari monster elit. Si Feng beruntung dia telah memblokir serangan dengan pedangnya, hanya mendekati 50 kerusakan. Jika serangan itu mendarat di tubuhnya, bukankah itu lebih dari 100? Si Feng telah mencapai level 2 dengan susah payah. Jika dia mati kali ini, dia akan kembali ke level 1. Keuntungan besarnya atas orang lain akan hilang. Bergerak, Belekai! Teriak si Feng. Dia benar-benar sudah gila. Baik. Baik, paling buruk aku hanya akan mati sekali. Saya masih level 0. Belekai mengepalkan giginya dan mulai mengucapkan kutukan, tangannya membuat gerakan. Sebuah panah gelap keluar, memberikan 5 damage pada Snow Fox. Blakia menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat kerusakan. Dia telah menambahkan semua poinnya ke intelijen, namun hanya 5 kerusakan yang bisa dia lakukan. Pertahanan monster elit hanya menakutkan. Si Feng yang sedang menghadapi Snow Fox berada di bawah tekanan. Snow Fox memiliki agility yang sangat tinggi. Itu bisa mengelak setiap kali si Feng ingin menggunakan chop. Pada akhirnya, si Feng hanya bisa menggunakan tebasan normal, memberikan 18 damage setiap kali. Namun, setiap gigitan yang berhasil dari Snow Fox akan menangani lebih dari 100 kerusakan. Itu sangat tidak proporsional. Puluhan detik kemudian, HP si Feng turun menjadi 31, sementara Snow Fox masih memiliki 244. Saya kira masih belum ada cara untuk berhadapan langsung dengan elit tipe agility dengan jumlah keterampilan yang begitu kecil. Si Feng memandang HP yang tersisa dari Snow Fox. Jika dia terus melanjutkan pertarungan ini, dia akan mati. Si Feng mengeluarkan sebotol bir baja hitam dari tasnya. Setelah minum 2 suap, dia menjadi sedikit mabuk, dan visinya mulai menjadi buram. Dia kemudian mengaktifkan Gravity Liberation, kecepatannya meningkat dengan lompatan besar. Dia tiba di sisi Snow Fox dengan kecepatan kilat. Ketika si Feng melihat level Snow Fox lagi, itu menampilkan level 0,
sedangkan dia level 2. Tiba-tiba, penindasan karena perbedaan level telah dihapus, membiarkan kerusakan Si Feng meningkat. Demikian pula, tubuhnya menjadi sulit dikendalikan. Mati! Mata Si Feng sedingin es, cengkeramannya di sekitar pedang pemula kencang. Thundering Flash. 3 tebasan secepat kilat menghantam pinggang Snow Fox, menyebabkannya menangis dengan tragis. Kerusakan 30, 36, 42 muncul di atas kepalanya, langsung mengambil seperempat dari HP-nya. Setelah itu, Chop lain memberikan 43 kerusakan padanya. Snow Fox mati-matian menolak, tetapi kecepatan Si Feng setelah mengaktifkan Gravity Liberation sangat cepat. Bahkan jika dia dalam keadaan mabuk, dengan pengalaman bertahun-tahun pertempuran, Si Feng masih bisa dengan mudah memanuver tubuhnya. Ini telah menempatkan Snow Fox pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sialan, apa yang kamu minum, Brother Feng? Kamu tiba-tiba sangat galak. Mata Belekai hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat Si Feng. Pada saat ini, Snow Fox yang ganas telah menjadi mainan Si Feng. Itu tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Ketika Snow Fox memiliki 42 HP yang tersisa, Si Feng hendak memberikan serangan terakhir. Tiba-tiba, Si Feng merasa menggigil di belakang lehernya. Seolah-olah dia memiliki belati menunjuk ke lehernya. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Si Feng secara naluriah melompat maju. Pada saat berikutnya, belati bersalju cerah telah memotong posisi aslinya. Si Feng secara mengejutkan menghindari serangan itu. Di belakang Si Feng, sosok dengan ekspresi yang sangat terkejut mengungkapkan dirinya. Dia sudah menyembunyikan kehadirannya dengan sangat baik. Dia bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Tidak hanya itu, setelah ia naik ke level 1, agility-nya telah mencapai 10 poin. Namun, serangan menyelinapnya sebenarnya telah dihindari. Intuisi macam apa yang dimiliki Si Feng? Teman, kita tidak memiliki kebencian atau permusuhan di antara kita. Tidak baik melakukan hal seperti ini. Si Feng memusatkan pandangannya pada assassin yang baru muncul saat dia dengan dingin mengatakannya. Jika kau ingin menyalahkan, maka salahkan dirimu karena membuat kami marah, Shadow. Sudah terlambat bahkan jika kamu menyesalinya sekarang. Quiet Wolf berkata dengan penuh semangat. Dia memegang belati dalam genggaman terbalik, memperhatikan setiap gerakan Si Feng. Quiet Wolf mengikuti Si Feng sambil juga melaporkan lokasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu monster elit. Target Snow Fox saat ini adalah Si Feng. Meskipun Si Feng memiliki keterampilan yang baik, dengan Snow Fox menahannya. Quiet Wolf pasti dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Si Feng. Dan ia dapat membunuh Snow Fox. Hanya ada manfaat baginya. Adapun kursemancer di samping, dia hanya sampah yang bahkan tidak layak disebut. Tentu, Snow Fox tidak akan peduli tentang semua ini. Itu hanya tahu bahwa itu harus membunuh Si Feng. Snow Fox tiba-tiba berteriak, kulit seputih saljunya berubah menjadi merah menyala. Tubuhnya juga bertambah besar dan HP-nya naik 20%. Kemudian, Snow Fox mengaktifkan skill terakhirnya, Tearing Bite. Skill memperbesar kerusakannya hingga 50%, juga menyebabkan kerusakan pendarahan 30, yang berlangsung selama 5 detik. Kamu bisa pergi dan menyesal, sekarang. Aku akan mengurus rubah salju ini sebagai gantinya. Quiet Wolf bergegas ke Si Feng. Dia siap untuk membunuh Si Feng saat dia menghindari Snow Fox.